Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi, puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Jemaat Tuhan ada dalam keadaan sehat selama di rumah dalam perlindungan Tuhan Yesus. Baik, saya ajak kita baca dari Roma 4 ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Baik, kita berdoa sebelum melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami berkesempatan kembali untuk belajar bersama, berbagi firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk dapat memahaminya, memaknainya dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini kepada Bapa di surga dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saya mau berbicara tentang sebuah keputusan. Kitalah yang memutuskan untuk berpengharapan. Kita belajar dari Abraham mengenai pengharapan. Dan atas dasar apa pengharapan itu diletakkan. Bapak Ibu tentu tahu, harapan berbeda dengan prediksi. Prediksi dibangun atas realita. Prediksi dapat meleset karena realita punya banyak variabel. Misalnya pertandingan sepak bola Barcelona melawan Persija. Secara prediksi kita tahu yang menang harusnya Barcelona. Tapi entah kenapa, karena variabel dalam kehidupan ini ada banyak sekali, entah karena hujan, entah karena lapangannya tidak bagus, tiba-tiba Persija bisa menahan seri Barcelona dan prediksi bisa gagal. Prediksi itu diolah oleh logika berdasarkan common sense, hal-hal umum. Kita dapat memprediksi masakan akan matang dalam temperatur tertentu. Kita dapat memprediksi telur buaya akan menetas menjadi buaya jantan jika mendapat cukup sinar matahari. Tapi kita tidak perlu berharap untuk sesuatu yang umum dan logis, terlebih untuk sesuatu yang ilmiah. Kita tidak perlu berharap 1 tambah 1 akan menjadi bukan 2 misalnya. Kita tidak perlu berharap campuran warna biru dan kuning akan menjadi jingga, bukan hijau. Maka Abraham yang sudah lanjut usia seharusnya tidak berharap akan mendapat anak dari Sarah yang sudah mati haid. Itu tidak logis. Nanti dulu Bapak Ibu, jangan terburu-buru mengatakan bahwa Abraham tidak logis. Ternyata Abraham punya sistem logika sendiri yang oleh Alkitab disebut sebagai iman. Ia mendasarkan harapannya pada Tuhan yang omnipotent, maha kuasa. Itu juga sebabnya dia tidak ragu mempersembahkan Ishak ketika Tuhan memintanya. Kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 17-19 dikatakan begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Itu dasar pengharapan Abraham. Saya mau membandingkan dengan sebuah kisah yang sama-sama sudah diketahui oleh banyak orang, maksud saya. Misalnya tentang Viktor Frankl, seorang neurolog, seorang psikiater asal Austria.
Dia adalah Holocaust survivor, salah satu orang yang selamat dari kamp konsentrasi di Auschwitz dan 2 kamp konsentrasi lainnya. Dia kemudian mendirikan apa yang disebut dengan logoterapi. Dia mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan kamp konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya dalam upaya mencari makna hidup dalam segala bentuk keberadaan, bahkan yang paling kelam sekalipun. Dengan demikian ia juga memberikan alasan untuk tetap hidup. Frankl selamat dari Holocaust yang dilakukan oleh Nazi, tetapi istrinya, kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Karena penderitaannya ini dan juga penderitaan orang-orang yang ada bersama dengan dia di camp, ia tiba pada kesimpulan bahwa bahkan dalam situasi yang paling absurd, menyiksa dan tidak manusiawi, kehidupan dapat tetap bermakna. Bahkan penderitaan pun bermakna. Kesimpulan ini kelak menjadi dasar yang kuat bagi pemikiran psikiatri yang dikembangkan oleh Frankl, yaitu tadi logoterapi. Pada saat itu dia melihat bahwa banyak penghuni kamp konsentrasi kehilangan arah dan motivasi hidup. Jangankan tentang masa depan, tentang hari besok atau jam yang ada di depan mereka saja mereka tidak punya bayangan. Mereka diperlakukan bahkan lebih buruk dari hewan. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Itu sebabnya banyak orang yang hidup di sana menjalani hidup sekadar hidup untuk menunggu giliran mati. Viktor Frankl mengobservasi hal itu, lalu memulai pencariannya tentang kebermaknaan hidup. Dan dia mulai, akibat dalam tanda kutip, menemukan sepotong kertas yang ada di dalam sakunya. Dan itu adalah sebuah syahadat bangsa Israel atau Shema yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Menemukan sesuatu, mencari makna di dalam sesuatu yang sangat-sangat buruk situasinya. Bapak Ibu, apakah situasi dunia terkini membuat kita tidak dapat melihat masa depan? Masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah di sana, masalah di sini, masalah di semua segi kehidupan. Dari Frankl kita diajar, kitalah yang memutuskan untuk memaknai hidup. Apakah hidup ini indah dan menyenangkan atau tidak? Dunia, pekerjaan, keluarga, teman, kekasih, virus, pemerintah, tetangga, dan semua hal yang ada di dunia ini tidak akan selalu mendukung kita untuk membuat hidup terasa bermakna dan indah. Kita sendirilah yang memutuskan untuk mengatakan hidup ini indah dan sangat berharga untuk dijalani dengan rasa syukur. Seperti slogan hidup yang mengatakan, kita bersyukur bukan karena kita merasa bahagia. Kita merasa bahagia karena kita selalu dapat bersyukur. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, letakkan prinsip ini pada dasar yang kokoh. Apa dasarnya? Iman kepada Tuhan yang telah melakukan semua hal untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau anaknya saja diberikan,
apalagi lainnya. Hidup ini berharga karena Tuhanlah yang mempercayakannya untuk kita jalani hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk melihat, belajar dari Abraham bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami tidak melihat alasan-alasan logis untuk berharap, karena semua hal tidak mendukung harapan itu. Kami tetap berharap karena Tuhan mengatasi semua hal itu, dan terlebih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan memberikan Putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami mau menghargai hidup ini dengan selalu bersyukur, percaya bahwa bimbingan Tuhan akan menuntun kami, membawa kami melewati masa sesulit apapun. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.